Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Firdaus dengan NPM 2401081031. Di sini saya akan menjelaskan 5 topik penting yang ada di seputar perbankan. Yang pertama itu ada kas dan deposito, tabungan dan giro, clearing dan kredit, inkaso, serta suku bunga pinjaman. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama itu ada kas, yang dimana kas ini adalah uang yang tersedia secara langsung dan bisa digunakan kapan saja, tetapi tidak ada bunga tambahan dan itu sangat liquid. Lalu yang kedua itu ada deposito, yang dimana deposito ini tuh uang yang dikunci oleh bank dalam jangka waktu tertentu seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau bahkan bisa lebih lama dari itu tergantung dari jangka waktu kita ambil. Ini di deposito ini tuh dia bunganya lebih tinggi dibandingkan tabungan biasanya. Lalu contoh kasus pada kas itu ada Wasilan, dia tuh punya usaha rumah makan dan dia tuh butuh uang cash sebesar 2 juta untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang dimana itu seperti membeli produk atau tukar kembalian dengan pelanggan. Jadi si Wasilan ini tuh dia menyimpan uang 2 juta secara cash di laci kasirnya. Itu adalah contoh kasus pada kas. Lalu contoh kasus pada deposito itu si Wasilan nih pada bulan November nih usahanya itu sepi dan dia punya dana nganggur sebesar 15 juta rupiah. Jadi daripada nganggur dia itu mendepositkan 15 juta tersebut ke bank dalam jangka waktu 3 bulan dengan bunga 5%. Jadi pada bulan ketiga Pak Wasilan ini dia mendapatkan bunga sebesar 187.500. Itu adalah contoh kasus dari deposito. Lalu selanjutnya itu ada tabungan. Tabungan adalah rekening simpanan umum untuk individu dan bisa ditarik kapan saja lewat ATM atau teller. Ini tuh ada bunganya tetapi bunganya kecil seperti 3.500 atau 2.500 per transaksi. Lalu selanjutnya ada giro, yang dimana giro ini tuh rekening transaksi untuk bisnis atau perusahaan. Ini tuh dia tuh menggunakan cek atau bilet giro dan bisa ditarik sewaktu-waktu dengan bunga lebih kecil atau bahkan bisa nol. Lalu untuk contoh pada kasus tabungan ini tuh ada saya sendiri, yang dimana saya ini menggunakan rekening tabungan Bank Mandiri, yang dimana untuk mendapatkan uang kiriman dari orang tua saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya seperti membeli makanan atau bahkan membeli buku. Biasanya ini saya akan melakukan tarik tunai pada ATM Bank Mandiri terdekat, yang dimana itu lebih fleksibel dan efisien bagi pengguna individu. Lalu ada contoh kasus pada giro, yang dimana ini ada perusahaan PT Maju Bersama Wasilan. PT Maju Bersama Wasilan ini melakukan transaksi pada puluhan supplier dengan nominal puluhan juta, yang dimana jika menggunakan tabungan biasa ini proses pembayarannya akan ribet dan tidak profesional di mata mitra bisnis. Jadi intinya tuh kalau tabungan ini tuh biasanya cocok untuk penggunaan individu atau dalam transaksi harian kecil. Lalu kalau pada giro ini tuh biasanya digunakan untuk transaksi nominal besar untuk kegiatan bisnis atau biasanya untuk membutuhkan instrumen pembayaran formal. Itu adalah contoh kasus pada tabungan dan giro. Selanjutnya itu ada inkaso. Inkaso itu layanan bank untuk membantu menagih pembayaran seperti cek atau bilet giro dari bank lain atau kota lain. Nah, di sini ada contoh simulasi pada Bu Ratna. Nah, Bu Ratna ini dia menerima cek sebesar 30 juta dari kliennya yang ada di Makassar. Nah, karena beda kota dan bank juga, Bu Ratna ini dia meminta bantuan pada Bank BNI untuk menagih lewat inkaso. Nah, Bank BNI sebagai penagih, dia akan mengirim ke Bank Danamon yang ada di Makassar. Setelah sekitar 5-7 hari, uangnya akan masuk ke rekening Bu Ratna. Dan biasanya ini tuh sudah dipotong oleh biaya administrasi. Tapi pada inkaso ini ada risikonya seperti cek kosong. Nah, semisal ceknya kosong, ini tuh pihak yang bertanggung jawab itu pihak yang menerbitkan cek, bukan bank. Selanjutnya itu ada suku bunga pinjaman. Jadi suku bunga pinjaman ini adalah biaya yang harus kita bayar ketika kita minjam uang dari bank. Nah, di suku bunga ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada kebijakan suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Jadi ketika suku bunga acuan dari Bank Indonesia ini turun, maka bunga pinjaman dari bank juga akan ikut turun. Lalu yang kedua itu dari risiko kredit nasabah. Semisal jika nasabah memiliki penghasilan yang tidak tetap, maka bunganya bisa lebih tinggi. Lalu yang ketiga itu ada dari faktor ekonomi, misal inflasi atau likuiditas bank. Dan yang terakhir itu ada pada jenis dan serta jangka waktunya, yang dimana semakin panjang jangka waktunya yang kita ambil, maka semakin besar pula bunga yang akan kita bayar.
Nah, di sini ada simulasi yang dimana Mas Wasilan ini ingin mengambil kredit motor sebesar 20 juta rupiah. Pada awalnya Mas Wasilan ini ditawarkan dengan bunga 1,2% per bulannya dengan cicilan 600.000 per bulannya. Nah, Mas Wasilan ini merasa keberatan dengan bunganya yang sangat tinggi itu. Lalu dia menunda untuk beberapa waktu. Selang beberapa bulan kemudian, suku bunga dari Bank Indonesia ini turun, jadi otomatis bunga yang awalnya itu 1,2% per bulannya itu turun menjadi 0,9% per bulannya. Nah, karena bunganya ini terasa lebih ringan, Mas Wasilan ini membuat keputusan dia akan mengambil kredit motor tersebut. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa faktor dari perubahan suku bunga ini bisa mempengaruhi orang untuk mengambil kredit atau tidak. Selanjutnya di sini ada bunga flat. Bunga flat adalah bunga yang dihitung dari jumlah pinjaman awal dan nilainya itu tetap setiap periodenya. Nah, di sini ada contoh soalnya yang dimana seorang nasabah mengajukan pinjaman sebesar 12 juta rupiah di sebuah bank dengan sistem bunga flat sebesar 2% per bulan dan jangka waktu pinjamannya itu selama 6 bulan. Berapakah besaran angsuran yang harus dibayar setiap bulan oleh nasabah tersebut? Di sini diketahui itu pinjamannya sebesar 12 juta. 12 juta itu dari sini ya ada. Lalu bunganya itu sebesar 2% per bulannya, tenornya atau jangka waktunya 6 bulan. Nah, ditanya berapa besaran angsurannya? Lalu dijawab, itu pertama kita hitung bunganya itu yang dimana bunga dikali pinjaman. Lalu kita tulis saja di sini kan bunganya itu 2% dikali 12 juta rupiah. Hasilnya 240.000 rupiah. Lalu selanjutnya itu hitung pokok per bulannya yang dimana itu pinjaman dibagi jangka waktu pinjaman. Yang dimana pinjamannya itu kan sebesar 12 juta rupiah dibagi jangka waktunya itu kan 6 bulan jadi 12 juta dibagi 6 itu sama dengan 2 juta rupiah. Nah, selanjutnya setelah kita dapat pokok per bulannya, kita lanjut hitung total angsuran per bulannya yang dimana ini tuh ada pokok per bulan ditambah bunga per bulan. Yang dimana tadi kan sudah diketahui pokok per bulannya itu sebesar 2 juta rupiah dan bunga per bulannya itu sebesar 240.000 rupiah. Kita masukkan saja 2 juta rupiah ditambah 240.000 sama dengan 2.240.000 rupiah. Jadi angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah 2.240.000 rupiah. Nah, ini tuh tetap selama 6 bulan karena kan seperti yang tadi kita ketahui bunga flat itu adalah bunga yang dihitung dari jumlah pinjaman awal dan nilainya itu tetap setiap periode. Selanjutnya itu ada bunga efektif yang dimana bunga efektif ini adalah bunga yang dihitung berdasarkan sisa pinjaman setiap periode. Artinya di sini bunga efektif itu dihitung dari sisa pinjaman. Jadi semakin lama cicilan kita maka semakin kecil juga bunganya. Oke, jika bingung di sini ada contoh soal. Seorang nasabah meminjam uang sebesar 6 juta rupiah di bank dengan sistem bunga efektif 2% per bulannya selama 3 bulan. Hitunglah besaran angsuran setiap bulan yang harus dibayar nasabah. Jadi diketahui pinjamannya itu adalah sebesar 6 juta rupiah, bunganya 2% per bulan, tenornya 3 bulan. Yang ditanya itu tadi kan berapa sih angsuran tiap bulannya? Lalu dijawab pada bulan pertama bunganya, kita cari bunganya itu kan 2% kali 6 juta sama dengan 120.000 rupiah untuk bunganya. Lalu untuk pokoknya itu kan di sini pinjaman 6 juta dibagi 3. 3 itu kan ini ya bulannya 3 bulan. Lalu hasilnya adalah 2 juta. Lalu jika di total ada 120.000 rupiah ditambah 2 juta, maka pada bulan pertama nasabah itu harus membayar 2.120.000 rupiah. Lalu selanjutnya pada bulan kedua bunganya itu kan 2%. Nah, dikali 4 juta. 4 jutanya ini dari mana? Dari sisa pinjaman yang tadi 6 juta dikurang 2 juta sama dengan 4 juta. Hasilnya adalah dari 2% dikali 4 juta itu sama dengan 80.000 rupiah. Nah, di sini kita cari pokoknya. Pokoknya itu kan 2 juta. Maka di total 80.000 rupiah ditambah 2 juta, maka pada bulan kedua nasabah itu harus membayar 2.080.000 rupiah. Lalu pada bulan ketiga sisa pinjaman itu yang tadi kan 2 juta karena udah dikurang nih dari 4 juta dikurang 2 juta kan sisanya 2 juta. Lalu kita cari bunganya yang dimana 2% dikali 2 juta.
sama dengan bunganya itu 40.000 pada bulan ketiga. Lalu kita ketahui kan pokoknya itu kan 2 juta sisanya kan. Lalu ditotal saja. Ralat, ini tuh 2 juta dari sini. Dari pokoknya. 2 juta ditambah 40.000. 40.000 kan ini bunganya kan. Jadi pada bulan ketiga nasabah itu harus membayar 2.040.000 rupiah. Maka sudah lunaslah pada bulan ketiga ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semakin lama waktu cicilannya maka semakin kecil juga bunganya. Dari awalnya bunganya itu kan pada bulan pertama itu kan 120.000 rupiah. Nah pada bulan kedua itu menurun jadi 80.000 rupiah. Dan bulan ketiga menurun lagi menjadi 40.000 rupiah. Dia mengikuti sisa pokok pinjaman yang di sini. Yang awalnya itu pokok pinjamannya itu 6 juta turun menjadi 4 juta dan turun lagi menjadi 2 juta. Selanjutnya itu ada bunga anuitas, yang dimana bunga anuitas ini adalah metode perhitungan pinjaman di mana jumlah cicilan setiap bulan tetap, tetapi komposisi bunga dan pokoknya itu berubah. Artinya itu di sini maksudnya bunga anuitas adalah bunga dengan cicilan tetap nih setiap bulannya, tetapi bagian bunga dan pokoknya itu bisa berubah, yang dimana bunganya itu makin kecil dan pokoknya makin besar. Daripada bingung, di sini saya akan kasih contoh soal yang dimana ada seorang nasabah meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dengan sistem bunga anuitas 1% per bulan selama 4 bulan. Berapakah angsuran yang dibayar nasabah setiap bulannya? Nah, diketahui itu kan pinjamannya 10 juta rupiah, bunganya 1% per bulan, tenornya 4 bulan. Lalu ditanya berapa sih angsuran per bulannya tadi nih yang di sini? Maka kita jawab saja dengan rumus anuitasnya yang dimana angsuran sama dengan P kali I kali 1 plus I kuadrat N bagi 1 plus I kuadrat N min 1, yang dimana P itu pinjaman, I itu bunga, N itu waktu. Lalu kita substitusikan saja, yang dimana P nya itu 10 juta, I nya itu 0,01, satunya dari rumus ini. Lalu ini kita masukkan saja semuanya ke sini. Selanjutnya itu 10 juta dikali 0,01 kali 1 0,1 kuadrat 4. Ini kan 4 nih, 4 dari mana kalau kalian bingung? Ini N, yaitu waktu 4 bulan tenornya, jangka waktu. Lalu hasilnya itu 10 juta dikali 0,01060 dibagi 0,0460, maka hasilnya itu jadi angsuran per bulannya 2.463.000. Jadi nasabah itu per bulannya harus membayar 2.463.000. Ini itu tetap setiap bulannya. Selanjutnya itu ada bunga floating. Bunga floating adalah suku bunga pinjaman yang bisa berubah-ubah mengikuti kondisi pasar atau suku bunga acuan BI rate. Artinya tuh di sini bunga floating ini bunga yang bisa berubah mengikuti suku bunga acuan pada Bank Indonesia. Jadi kalau suku bunga pada Bank Indonesia itu naik, maka cicilan juga bisa ikut naik. Yang dimana ini bisa jadi resiko pada nasabah yang mengajukan pinjaman. Nah, daripada bingung, di sini ada contoh soal. Seorang nasabah mengambil kredit rumah KPR sebesar 200 juta rupiah dengan jangka waktu 10 tahun. Pada tahun 1 sampai 2 bunganya tetap, yaitu 7,5% per tahunnya. Dan pada tahun ketiga dan seterusnya bunga acuan naik mengikuti suku bunga Bank Indonesia BI rate plus 2,5%. Jika suku bunga acuan naik dari 5% menjadi 6%, bagaimana sih pengaruhnya terhadap bunga dan cicilan? Nah, di sini kita ketahui dulu pinjamannya itu kan 200 juta, tenornya 10 tahun, bunga awalnya itu 7,5%. Nah, kita menggunakan sistem floating yang dimana ini mengikuti BI rates. Yang dimana BI rates-nya ini kan naik dari 5% sampai 6%. Nah, lalu yang ditanya itu kan apa sih dampak perubahan bunga terhadap cicilan? Lalu kita jawab saja, awalnya itu kan BI rate-nya dari 5%. Jadi naik. Enggak, awalnya itu kan naik nih. Awalnya tuh bukan BI rate-nya 5%. Plus 2,5% maka 7,5%. Nah, setelah naik BI rate-nya itu jadi 6% plus 2,5%, yaitu sama dengan 8,5%. Jadi bunga KPR naik dari 7,5% menjadi 8,5%. Yang dimana ini tuh berdampak pada cicilan bunganya, pada cicilan bulanan pada nasabah yang mengajukan pinjaman dengan sistem bunga floating itu ikut naik juga, dan beban pembayaran nasabah ikut bertambah, dan nasabah juga harus siap dengan risiko perubahan bunga. Jadi bunga floating itu tidak tetap, bisa naik atau turun mengikuti kondisi pasar. Jadi ini tuh sangat tidak rekomendasi.
untuk mengajukan pinjaman jangka panjang.